kami perpanjang lagi. Jadi one way lokal wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Langkah-langkah skenario sesuai dengan rencana dari kontraflow hingga one way. Tetapi one way tahun ini adalah bukan one way nasional pada H-4, tetapi one way lokal. One way lokal ini sangat strategis untuk mencairkan bangkitan arus yang cukup deras. Jadi langkah pertama one way lokal itu dari kilometer 70, ini pun juga karena indikator sama parameternya memang juga harus dilakukan. Jadi cukup tinggi bangkitannya dari kilometer 70 sampai 188. Masih terdapat bangkitan arus lagi sehingga harus kita kelola dengan baik untuk mengalirkan ke arah Trans Jawa. Terus kita 2 jam setelah one way pertama, kita tambah panjang lagi dari 188 ke 210. Dari 210 masih ada bangkitan arus, indikator kita lihat dari radar kilometer 50, berturut-turut per jam itu hampir 6.000. Sehingga kami koordinasi dan lapor Bapak Kapolri, izin Pak Menteri, termasuk koordinasi dengan Jasa Marga, kami perpanjang lagi. Jadi one way lokal wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ini sudah dilakukan setelah one way dari 70 sampai ke 246 one way lokal. Ini alhamdulillah arusnya sangat lancar dan sampai saat ini juga tidak ada kejadian yang menonjol. Moga-moga ini besok pagi yang kita prediksikan arus puncak nanti sudah bisa kita kelola dengan optimal. Saya rasa itu cukup ya. Berarti sudah sampai Jawa Tengah, Pak, untuk one way? Tahap ketiga sudah sampai Jawa Tengah di kilometer 246 itu di wilayah Brebes. Tapi masih lokal ya? Masih lokal. Nah, untuk persiapan one way nasional besok Pak boleh? Rencana prediksi memang arus puncaknya mudik itu hari Jumat tanggal 28 pagi nanti akan kita persiapkan untuk keberangkatan one way nasional. Oke, cukup ya. Dari data-data yang tersaji, ini apakah memang masih sesuai prediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada hari tanggal 28 besok? Sebetulnya prediksi tidak seperti itu. Jadi one way lokal itu juga pertama baru kita lakukan. Karena memang kita agak terkejut dari pagi hingga siang dan sore, itu bangkitan arus cukup tinggi. Maka dari itu langkah yang tepat untuk kita lakukan one way lokal di wilayah Jawa Barat, ditambah one way lokal di wilayah Jawa Tengah. Ini memperlancar arus untuk langsung menuju ke Trans Jawa. Oke, malam ini naik Pak angkanya? Masih normal ya, masih normal. Gardu di kilometer 50 antara 5.400. Jadi masih cukup tinggi soalnya. Pak, boleh sedikit di luar jalur tol, mungkin Merak, Pantura? Merak beliau ini. Merak sejauh ini masih situasinya masih kondusif, tidak terlihat. Saat tadi malam memang ada terlihat kenaikan, tapi lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, sekarang hari ini kita melihat situasinya tidak berubah, maksudnya masih seperti yang kemarin. Kita memang mengantisipasi apabila kenaikan muncul pada esokan hari atau nanti malam. Karena memang banyak dari para pemudik ini yang hari ini adalah hari terakhir karena besok adalah cuti bersama tanggal 28. Sehingga kemungkinan akan terjadi lonjakan pada nanti malam dan besok pagi. Dan hal itu sudah kita antisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan pada malam ini ataupun besok. Hari ini hampir mendekati 50%, kalau saya kurang lebih ya, hampir mendekati. Mungkin masih sekitar 47-an gitu ya mungkin ya. Tapi kita kan ada cut off. Mungkin kalau seiring lewat waktu mungkin akan mendekati 50%. Oke, terima kasih. Ya. Sekali lagi terakhir pesan mudik tahun ini tagline-nya mudik aman, keluarga nyaman. Itu dari Bapak Kapolri ya. Moga-moga semuanya aman dan lancar.